Batu dan pohon berbicara. Tunjukin persembunyian Yahudi. Sabda Nabi Muhammad SAW pasti akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang Islam akan berperang melawan orang-orang Yahudi. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang Islam akan bertempur melawan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Islam mampu mengalahkan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi akan berlarian bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Tetapi aneh, batu dan pohon berbicara. Wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah, kemarilah, bunuh dia Yahudi. Kecuali pohon yang bernama Al-Gharqad. Sabda Rasulullah bahwa Al-Gharqad itu termasuk dari pohonnya orang Yahudi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. La taqumu, tidak akan berdiri, tidak akan terjadi as-sa'atu oleh kiamat, hatta yuqatila, sehingga berperang al-muslimuna oleh orang-orang Islam, al-yahuda, memerangi orang Yahudi. Fayaktuluhumul muslimuna, lalu mampu membunuh mereka kepada orang-orang Yahudi, al-muslimuna, oleh orang-orang Islam. Hatta yakhtabi'a al-yahudu, sehingga bersembunyilah al-yahudu oleh orang yang Yahudi, min wara'il hajari, dari belakangnya bebatuan, wasyajari, dan belakangnya pohon. Fayakulul hajaru aw syajaru, fayakulu, lalu berkata al hajaru, oleh batu-batuan, aw syajaru, atau oleh pohon-pohon. Jadi nanti di akhir zaman ini akan terjadi perang antara umat Islam dengan umat Yahudi. Kemudian umat Islam mampu memukul mundur orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi lari terbirit-birit. Mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Tetapi aneh, batu dan pohon ikut berbicara membantu kaum muslimin. Batu dan pohon berbicara, ya muslimu ya Abdullahi, ya muslimu wahai orang-orang Islam, ya Abdullahi, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi fata'al faqtulhu. Hadza yahudiyun, ini Yahudi ini, khalfi, di belakangku. Fata'ala, maka kemarilah, kemarilah, faqtulhu, maka bunuh dia. Ilal gharqada, kecuali pohon al-gharqad. Fa innahu min syajaril yahudi, karena sesungguhnya gharqad min syajaril yahudi, yaitu termasuk dari tanaman Yahudi, termasuk pohonnya Yahudi. Lah, gharqad ini sebenarnya pohon apa? Apakah pohon cemara? Nah, bisa kita teliti. Gharqad ini bisa mungkin saja bisa bermakna cemara, karena memang
Pohon gharqad ini sangat erat hubungannya dengan mereka, tetapi cemara itu justru eratnya dengan orang-orang Nasrani. Lah gharqad ini adalah tanaman Yahudi. Ini sabda Nabi Muhammad SAW adalah riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 2926. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 5203. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis sahih, bukan hadis main-main. Hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW bukan seorang peramal, bukan meramal. Kalau meramal itu menebak-nebak yang belum jelas, hanya firasat tetapi belum jelas. Kalau Nabi Muhammad bukan peramal. Sekali lagi bahwa Nabi Muhammad SAW bukan seorang peramal, tetapi adalah wahyu. Wahyu itu Rasulullah melihat langsung, walaupun toh Rasulullah hidupnya dulu begitu, dulu. Sebagaimana orang yang sudah bersih hatinya, mampu melihat masa depan, yang dilihat itu nyata. Bukan peramal, masih bayang-bayang, bukan. Tetapi Nabi Muhammad SAW tatkala itu sudah melihat umatnya, perang nih, perang, jangankan kok yang di dunia. Kelak di yaumil qiyamah, di akhirat saja Rasulullah SAW sudah dibukakan semua nanti seperti apa di akhirat itu. Sehingga kejadian perang antara orang Muslim dengan orang Yahudi pasti akan terjadi. Kemudian orang-orang Yahudi akan lari terbirit-birit walaupun mereka memiliki persenjataan yang lengkap, yang modern, yang canggih. Tetapi kalau Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkan mereka akan kalah, mereka pasti kalah. Karena apa sih? Kelemahan manusia. Manusia itu sangat lemah. Manusia itu nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itulah orang-orang Israel nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, nggak boleh takabur, merasa memiliki sistem pertahanan yang kuat, ya misalnya dengan Iron Dome misalnya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa kalau merasa memiliki pertahanan yang kuat dengan tembok yang nggak bisa ditembus katanya. Nggak bisa. Nggak bisa, makanya jadi manusia itu jangan terlalu sombong, jangan terlalu pongah, jangan terlalu congkak. Kemudian orang-orang Amerika juga sama nih, nggak bisa. Kalau Allah berkehendak, Masya Allah. Contoh misalnya bumi bergoyang di Israel, bergoyang aja batu sedikit aja lah. Buminya Allah berkehendak ini, nggak usah semua. Bumi bergoyang di daerah Israel sana, hancur semua tuh bangunan Israel. Sama di Amerika yang walaupun mereka itu sombong, congkak, seolah-olah nggak terkalahkan, sebentar lagi. Sebentar lagi ini adalah perubahan, perputaran zaman. Zaman akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Orang-orang Islam akan kembali lagi menguasai peradaban dunia. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita senantiasa siap waspada, siap siaga. Siap waspada dan siap siaga. Kita persiapkan segala macam bekal untuk menyongsong kejayaan umat Islam di era akhir zaman. Karena sebentar lagi insya Allah apapun yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang asyratu sa'ah, tentang syarat-syarat kiamat pasti akan terjadi, satu persatu akan muncul. Setelah muncul semuanya, maka nanti akan munculnya Imam Al-Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian akan terjadi kiamat kubro. Demikian, semoga manfaat dan barokah fiddin wa dinil akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.